dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita berada di hari yang mulia, di tanggal yang ke-10 di bulan Muharram, di mana hari ini merupakan salah satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang Allah cintai, baik dari kalangan para nabi dan para rasul, baik kepada orang-orang yang Allah muliakan dengan keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki materi inti pada kesempatan kajian pagi hari ini, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini betul-betul menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya awali untuk diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Doa yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, serta dari doa yang tidak diijabahi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat sebagai pembuka dari kajian kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka Allah sampaikan, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari berpaling dari peringatan Allah, dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan sebuah petunjuk. Maka satu ayat sebagai latar belakang materi kajian kita pada pagi hari ini, yaitu apa Pak Bu materi ini? Bulan Muharram, keramat bahasa. Kenapa menjadi keramat? Karena nanti kita bahas bahwa keramat itu salah satu bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti al-karomah. Gitu gitu.
Maka siapa yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu di dalam hadis di dalam kehidupan keseharian mereka. Maka betul Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pembukaan tadi kita sudah membahas dan membaca tentang satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 di mana yauma khalaqas samawati wal ardh. Di bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Fiha atau minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan yang istimewa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ketika siapapun di antara kita memasuki daripada bulan-bulan tersebut, maka Allah berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian melakukan bentuk-bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan tersebut. Maka para ulama menyampaikan, inna a'dhamad dzulmu asyirku. Sesungguhnya kedzaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, justru di bulan-bulan haram ini, dan puncaknya adalah bulan Muharram, banyak di antara kaum muslimin justru menampakkan kedzaliman yang begitu besar kepada Allah tentang praktek-praktek kesyirikan di dalam bulan Muharram. Maka di antaranya adalah menganggap bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang keram. Bulan yang apa? Akan tetapi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara segelintir manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah selamatkan diri-diri mereka dari praktek-praktek kedzaliman di dalam bulan-bulan haram, terutama di dalam bulan Muharram. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang masih konsisten mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan mencoba untuk mempraktikkan di dalam keseharian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Satu ayat Bapak Ibu sebagai penggugah hati kita, memotivasi diri kita bahwa siapapun di antara kita yang masih konsisten di dalam thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk meneladani keteladanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa masuk ke dalam kategori orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kitab ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kami wariskan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba
ketika seseorang memasuki daripada bulan Muharram, seringkali membatasi diri untuk tidak melakukan salat. Itu mungkin. Apalagi ketika malam tanggal 1 Muharram. Dan qadarullah kemarin bertepatan dengan apa? Jumat. Masya Allah. Saya nggak tahu. Saya baru tahu itu tadi malam, Pak. Qadarullah, saya dari rumah mau berangkat sholat Isya. Qadarullah gitu, qadarullah gitu. Ya, saya mau belok ke kanan, dari arah timur ada orang naik motor cakno, ya, baru pulang dari Kebumen mau ke Kemeranjen. Akhirnya di depan sini delosor, ya. Baru saya turun dari mobil karena hujan ketika itu, ya, saya lah salami apa yang terucap, siale bulan Muharram. Akhirnya Pak, saya ajak gitu dengan satu mustaqim gitu ya, habis salat Isya duduk di dalam masjid. Cerita Pak. Ya, beliau asalnya dari Kemeranjen. Mayoritas orang Kemeranjen masih punya ideologi tentang kejauhan. Cocok banget kalau materi pagi hari ini. Ternyata Allah itu mendatangkan si fulan itu untuk cerita ke saya biar saya tambah banyak referensi tentang bulan Muharram. Dan betul gitu kan. Beliau pernah cerita di tahun yang lalu gitu kan. Wah. Bertepatan dengan malam 1 Muharram, malam 1 Syawal. Kebetulan beliau itu punya kakak ya, jadi beliau ber8 saudara ya. Itu punya kakak baru Pak beli rumah ya di tengah perkampungan yang masih minim pemukim. Qadarullah rumahnya 150 meter dari kuburan. 100 meter dari kuburan. Ketika malam tanggal 1 Suro, dia cerita sendiri nih, ya. Saya langsung kepada sumber pelaku gitu. Ya. Di malam tanggal 1 Suro, kebetulan dia ya tidur di rumah tersebut sendirian, caknom lah. Dan dia masya Allah di satu sisi ngaji juga. Maka betul di jam 11 gitu ya, persiapan tidur Pak. Ya. Ternyata gitu beliau mendengar suara-suara aneh. Apa diantaranya? Suara buka Pak. Suara apa? Rincing. Masa. Itu terjadi sampai jam 1 malam. Ya. Nah, ini cerita gitu. Ya. Tapi tentunya ini termasuk di antara tatoi menganggap sial di dalam bulan Muharram. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pertanyaannya untuk mengawali pembahasan kita bahwa bulan Muharram itu keramat atau tidak. Maka pertanyaan yang pertama yang muncul, apakah sama antara karomah dengan keramat? Karena biasanya hal-hal yang berbau keramat itu merupakan sesuatu yang di luar nurul seseorang. Nurul apa nalar? Nalar di luar nalar seseorang. Maka kita bahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan karomah dan apa yang disebut dengan keramat. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, di dalam beberapa referensi yang kita cari bahwa karomah itu memiliki arti yaitu kejadian luar biasa. Atau yang disebut di dalam beberapa kitab yaitu khawariqul 'adah, itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan dekat dengannya sebagai bentuk kemuliaan. Nah, dalam beberapa literasi keilmuan ya ada yang disebut dengan mukjizat,
ada yang disebut dengan irhas, ada yang disebut dengan apa? Karomah, ada yang disebut dengan apa? Ma'unah, ada yang disebut dengan apa? Istidraj. Kalau mukjizat itu hanya Allah berikan kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Kalau irhas itu merupakan satu kemuliaan, ya, satu pertolongan yang Allah berikan kepada siapa? Para calon nabi dan calon rasul di masa muda mereka. Ataupun yang ketiga itu karomah yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang soleh dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita, pertolongan yang Allah berikan kepada kita hanya sebatas ma'unah. Bapak Ibu? Ma'unah. Tapi ada juga pertolongan yang Allah berikan kepada seseorang, namun ternyata orang tersebut itu adalah jauh dari siapa? Allah. Yang kita sebut dengan apa? Istidraj. Allah berikan kemampuan, sementara orang tersebut jauh dari Allah. Seperti halnya contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Pernah mendengar kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab? Seorang laki-laki yang mengaku seorang nabi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika pengikutnya itu mengalami yang namanya paceklik berupa kekurangan air. Satu ketika kaumnya meminta kepada Musailamah bin Kadzdzab untuk membuktikan karomah dan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Maka luar biasa, saking pedenya beliau memberanikan diri untuk berdiri di samping sumur, kemudian meludah ke sumur tersebut. Dengan izin Allah, ketika meludah, Pak, ludahnya sampai di mana? Ujung sumur. Tiba-tiba sumur tersebut memancarkan air yang begitu. Maka selang beberapa hari air tersebut semakin hari semakin surut. Maka Musailamah al-Kadzdzab diminta lagi oleh kaumnya untuk meludah ke sumur tersebut sehingga sumurnya bisa memiliki banyak air lagi. Ternyata ketika meludah di kali yang kedua, ketika meludah, Pak, ketika ludahnya sampai ke air sumur tersebut, tiba-tiba kering. Tiba-tiba kering. Inilah yang disebut istidraj. Dan hati-hati, biasanya istidraj yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu identik dengan yang namanya tambah kenikmatan, tambah dan mudah jabatan. Sementara kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber daripada karomah itu merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelakunya siapa? Yaitu para wali atau orang-orang soleh. Tujuannya apa? Menunjukkan kemuliaan seorang wali dan kebenaran ajaran. Namun memiliki ciri-ciri ini Pak? Terjadi tanpa usaha untuk pamer dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka di zaman Umar bin Khattab terjadi peperangan Qadisiyah antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Persia. Di mana ketika itu pemimpin tertinggi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengejar pasukan orang-orang Persia yang ketika itu menyeberangi sungai Tigris dan berlindung di istana mereka. Namun qadarullah, Pak, ketika kaum muslimin ingin menyeberangi sungai tersebut, ya, qadarullah kapal itu sudah habis, Pak. Tidak mungkin kecuali dia harus berenang untuk mencapai ke ujung sungai tersebut. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau memiliki doa yang senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan sebuah karomah di mana pasukan yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menyeberangi sungai tersebut dengan cara berjalan kaki dan mengendarai kuda. Makanya orang-orang Persia di balik istana mereka mengatakan, "Ma qatalna nasan walakin qatalna jinnan." Kita ini bukan sedang melawan manusia
manusia, kita adalah kaum yang melawan jin. Tapi kalau sekarang orang seperti ini geger, Pak. Ketika sudah meninggal, makamnya akan dijadikan makam keramat. Gitu kan? Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam bulan Muharram ini Allah tunjukkan berbagai macam karomah-karomah yang Allah tunjukkan dan berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Di antaranya apa? Yang pertama, di antaranya adalah selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang. Ini di dalam beberapa riwayat Nabi Israiliyah, cerita-cerita Nabi Bani Israil. Yang kedua apa? Selamatnya Nabi Ibrahim dari api. Dan yang berikutnya adalah turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Ada lagi nama, yaitu sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit, kemudian selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan, kemudian hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan yang berikutnya pertempuran Karbala, yaitu di mana sahabat yang mulia cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali terbunuh dan syahid di dalam pertempuran tersebut. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui tentang masalah karomah, kita beranjak yang berikutnya tentang apa yang disebut dengan keramat. Keramat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang artinya karomah. Dan dalam budaya lokal terutama di Indonesia dan Malaysia seringkali diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang dianggap suci, penuh berkah, ataupun apa? Berkaitan dengan apa? Tempat yang diyakini punya kekuatan spiritual karena pernah dihuni oleh wali atau orang soleh. Makanya sekarang banyak wisata rohani mengunjungi tempat-tempat keramat. Untuk apa? Ngalah berkah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, ya, benda-benda tempat-tempat keramat itu bersumber dari mana? Dari wali Allah atau wali syaitan? Karena ada dua wali. Ada wali Allah dan wali setan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Surat apa Bapak Ibu? Surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa bersedih hati. Tandanya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sudah tanda labelitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apakah orang tersebut wali Allah atau wali setan. Cukup dengan apa? Satu tanda. Nek wali Allah itu nopo, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, orang-orang yang mengklaim dirinya seorang wali pada hari ini dan orang-orang lain ya mengklaim bahwa orang tersebut adalah seorang wali, apakah orang wali tersebut itu wali Allah atau wali setan? Yang seringkali wali-wali yang masih hidup pada saat ini senantiasa dan seringkali menawarkan benda-benda keramat. Yang terakhir tadi malam saya bacain di Kalimantan ada seorang habib. Ini mohon maaf ya, karena ada habib yang lurus, ada habib yang, ada ulama yang lurus, ada ulama yang. Maka di kajian, ketika beliau mengisi kajian Bapak Ibu, beliau mengambil sebuah roti, kemudian apa Pak? Rotinya dimakan, kemudian apa ditawarkan?
Ini siapa yang pengen benda keramat, pengen apa ngalah. Ternyata apa? Ketika ditawarkan laku berapa Pak? Laku 500.000. Apalagi sekarang model apa? Celup, bukan teh celup tapi apa? Jari celup Pak, Masya Allah. Orang bawa apa? Botol aqua, botol apa? Minuman mineral, datang ke Habib atau kepada seorang wali, ya, apa botolnya dibuka, wali atau Habibnya dengan apa? Nyemplung ke jari, memasukkan jari ke dalam botol, itu sudah dianggap sebagai apa? Air yang keramat, mengandung banyak apa? Keberkahan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, apabila tersamar olehmu tentang keadaan seseorang, apakah dia wali Allah atau bukan, maka singkaplah dirinya dalam 3 keadaan. Cara mendeteksinya gampang, dengan 3 cara. Yang pertama apa? Ya, dilihat sholatnya, sholat apa? Karena banyak di antara wali yang apa? Sudah mencapai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi tersentuh yang namanya syariat, ora sholat, ora puasa, ngaku sebagai seorang wali. Maka yang pertama yang harus kita lihat apa? Sholat apa? Yang kedua apa? Bagaimana kecintaannya kepada sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, ataukah malah memusuhi. Dan yang ketiga yaitu dakwahnya mengajak kepada Allah dan petunjuk Rasulnya atau tidak. Ini diantara 3 cara untuk mendeteksi apakah wali tersebut wali Allah atau wali syaitan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membahas lagi tentang masalah apa? Keramat. Keramat dalam bahasa Indonesia merujuk pada sesuatu yang dianggap suci, ya, dianggap apa? Sakral dan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi nek bahasa gaul, keramat itu saat ini dijadikan apa? Bahasa yang memiliki arti apa? Jangan disentuh, jangan dirubah. Maka orang-orang sekarang mengatakan bahwa istri itu keramat. Nek agi nopo kesum aja disentuh, nek duwe pengarepan aja dirubah, gitu nggih? Niki ibu-ibu setuju napa mboten Bu? Nek ibu-ibu dijadikan sebagai benda keramat. Jadi nek bahasa gaul sakniki, ya, tapi nek napa? Secara umum keramat itu napa? Sesuatu yang suci, sakral dan napa? Memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka bentuknya bisa napa? Tempat, bisa benda, atau bahkan napa? Seseorang. Makanya biasanya yang terkenal itu napa? Kuburan gitu Pak. Makanya nek pengen napa? Lewati kuburan kudu napa? Klakson bisi. Tin gitu gitu. Oh, keren. Gitu gitu. Sehingga apa? Ketika seseorang mengeramatkan sesuatu, maka seseorang akan melahirkan di dalam dirinya kepercayaan yang tinggi, dan dengan kepercayaan tersebut akan lahir yang namanya pemujaan dan penghormatan. Aja berisik lagi nang kuburane fulan gitu. Orang masjid berisik baik, giliran apa? Di dalam kuburan wali orang tuh bok-bok nopo si. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya maka nopo yang berlawanan itu bukan karomah dan nopo keramat, tapi pada akhirnya yang berlawanan adalah nopo sihir dan nopo karomah. Ya, maka sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para dukun, tidak bisa dikatakan sebagai karomah,
sekalipun dukune berbaju ustadz, berbaju kiai. Sekarang kan banyak ya pengobatan alternatif bisa memindah penyakit dari tubuh seseorang kemana Pak? Kerambi, apa maling? Ke ayam. Ayamnya jadi nopo kulite ireng manuk, nopo ayam cemani ya. Maka nopo ya memiliki perbedaan antara nopo sihir dan karomah. Sihir dan perdukunan terjadi dengan bantuan setan, sedangkan karomah biasanya adalah nopo kebetulan. Yang kedua, sihir dan perdukunan itu dilakukan oleh orang fasik, sementara karomah dari orang yang soleh yang konsisten dalam berdoa. Dan yang ketiga, sihir dan perdukunan melakukan pelanggaran syariat berupa kekufuran dan kejahatan, sedangkan karomah tidak mungkin melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali ketika seseorang dihadapkan dengan praktek-praktek yang mengandung unsur setan, maka seringkali seseorang akan ditakut-takuti dengan dengan dua hal. Ini sudah ya, ketika seseorang terjerumus dalam praktek-praktek perdukunan dan penghambaan diri kepada hal-hal atau benda-benda yang dikeramatkan, karena faktornya ada dua. Karena faktor masalah harta dan masalah kesialan. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Apa yang disampaikan oleh Allah? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Kadang orang ketika sudah terjebak dalam lingkungan setan, karo bojone dhewe iki pelite rapat. Tapi nek lagi masang nomor, Masya Allah, sesajene pirang. Itulah yang disebutkan oleh Allah dan dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek seseorang kalau sudah terjebak di dalam lingkungan sesuatu yang dikeramatkan dan mengandung unsur setan di dalamnya, maka akan muncul di dalam diri dan benaknya rasa senantiasa menganggap dirinya coba nih pesugihan nih. Kadang wong wis sugih tapi senantiasa di dalam benak dan di pikirannya senantiasa muncul rasa jika ketika kemarin dukune standarnya standar yang pertengahan, maka dia mencari dukun-dukun sing lebih memiliki kapasitas. Sementara Allah berfirman wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada kita. Takut terhadap sesuatu yang fahsyat, takut terhadap yang namanya musibah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itulah bentuk pengharapan kita kepada Allah agar kita dijauhkan dan yang dari musibah. Tapi nek orang-orang jahiliyah dulu nek pengen keluar rumah harus tatoyur dulu, menerbangkan burung. Nek burungnya terbangnya ke kanan berarti selama perjalanan selamat. Nek terbangnya ke sebelah kiri itu
pasti di dalam nopo safarnya mendapati banyak nopo rin. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang di tanah Jawa mereka mencoba untuk membuat inovasi untuk menarik, ya, membuat daya tarik di masyarakat, yang dengan itu mereka percaya bahwa dengan sesuatu yang keramat pasti mendatangkan sebuah keberkahan. Maka praktek yang pertama yang sering kali kita dengar yaitu adanya arak-arakan kebobole kiai Islam. Ini mungkin sekarang sudah tidak mulai terdengar lagi Pak Ibu. Di tahun 2000 ini menjadi salah satu, ya, tradisi yang ditunggu-tunggu oleh siapa? Orang-orang di sebelah sana, di keraton mana? Solo dan Surakarta. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, di antara bentuk kirab kerbau sule dalam tradisi malam satu suro, di antara yang pertama adalah memperingati pergantian. Makanya di dalam pergantian tahun tidak perlu dirayakan, tapi perlu diperingati. Bedanya peringatan dengan apa? Perayaan apa? Nek peringatan hanya diingat saja Pak, sebagai bentuk apa? Muhasabah. Tapi nek perayaan kadang tidak melihat kepada esensinya, tapi melihat kepada apa? Birah-birahnya. Seperti apa? Ramai dan lain sebagainya. Padahal kalau di antara praktek-praktek ini ada unsur-unsur kasih. Yang kedua, kerbau bule yang dianggap sebagai pusaka dan simbol kekuatan memimpin kirab sebagai cucuk lampah mengawal pusaka-pusaka keraton. Ya, maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kerbau bule itu keluar dari kandangnya, bahkan di tahun 2000-an, kencing dan kotorannya sebagai apa? Rebutan Bapak Ibu. Pengen Pak rebutan Pak. Rebutan apa? Kencing dan kotoran kerbau bule. Untuk apa? Ngalah berkah, itu dijadikan sebagai apa? Benda keramat yang bisa memunculkan kekuatan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka proses-proses seperti ini yang kita dapatkan di dalam bulan Muharram itu seringkali identik dengan apa? Ngalah berkah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Maryam ayat 30 sampai 35 tentang kiat bagaimana seseorang mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah sampaikan, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan, dan Allah berfirman mengutip daripada perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa pernah berkata di hadapan Allah dan diadakan di dalam Al-Qur'an, beliau berkata, dia telah menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, gitu nggih, maka tidak akan tertarik tentang praktek-praktek yang berkaitan dengan benda-benda keramat atau tempat-tempat keramat. Kenapa? Karena dia punya pusaka yang begitu luar biasa, yaitu berupa apa? Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah petunjuk di dalam apa? Al-Qur'an. Bagaimana seseorang itu akan, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu, ya,
Ya, caranya nopo? Yang pertama senantiasa mengakui bahwa dirinya adalah siapa? Hamba Allah Subhanahu. Tanda ya seseorang pengen senantiasa nopo sadar diri bahwa dirinya adalah siapa? Hamba. Yang kedua yaitu nopo? Yang telah memberikan kepadaku nopo? Kitab. Nek pengen hidupnya diberkahi, maka senantiasa berinteraksi dengan apa? Al-Qur'an. Baik mempelajarinya ataupun apa? Membaca. Ini sudah. Dan yang ketiga apa? Wa ja'alani nabiyyan, yaitu apa? Menjadikanku sebagai seorang pengikut Nabi. Nek kita menerapkan nilai-nilai yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa insyaallah kita akan apa? Menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ya. Tidak hanya itu, tapi apa? Nabi Isa tidak menjadi orang yang hanya diberkahi, tapi apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa ternyata mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan dari Allah kapan? Ketika beliau dilahirkan, ketika apa? Diwafatkan, dan hari dibangkitkan kembali oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Uripe berkah, matine bahagia. Itu praktek yang pertama. Praktek yang kedua, upacara adat nyadran. Upacara apa? Adat nyadran. Apa itu nyadran? Yaitu suatu rangkaian upacara adat yang bertujuan untuk mendoakan roh leluhur. Ini biasanya dilakukan kapan? Ketika di awal bulan Muharram atau ketika menjelang bulan Ramadan. Maka pada akhirnya nanti seseorang bukan mendoakan roh leluhur, tapi berdoa kepada roh leluhur. Ya. Ya, pada akhirnya apa? Seseorang bukan mendoakan kepada roh leluhur, tapi apa? Berdoa kepada roh leluhur, meminta apa? Keberkahan, meminta apa? Kenikmatan, meminta apa? Jabatan dan lain sebagainya. Maka tujuan daripada apa? Nyadran itu apa? Untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, serta apa? Sebagai sarana untuk mengingatkan diri sendiri akan datangnya kematian dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Ya, tapi terkadang apa? Ya, upacaranya dan dijadikan sebagai apa? Tadi upacara untuk ngalah. Maka hati-hati dengan jebakan apa? Setan. Yang terkadang tujuan pertama untuk mendoakan roh, tapi pada akhirnya seseorang yang ikut pada proses nyadran, Pak? Berdoa kepada roh. Ternyata ini merupakan sebuah perubahan yang klasik, Pak. Dan itu terjadi kapan? Ya, ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa-masa jahiliyah. Maka ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-3. Ini hati-hati. Ya, jebakan iblis itu kadang di awal begitu indah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalisu." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat. Pertanyaannya Bapak Ibu, biasanya praktek di masyarakat, ya, untuk memotivasi diri untuk senantiasa taat kepada Allah, harus menempelkan foto-foto ulama, foto-foto wali.
Ada Bu yang di rumahnya masih ada foto wali Pak. Ya, ini mohon maaf, biasanya ini dijadikan sebagai apa? Motivasi diri untuk bisa dekat dengan Allah seperti halnya sebagai seorang wali tersebut. Tapi nanti pada akhirnya kita terjerumus dalam satu keadaan di mana ketika rumah kita tidak ditempeli dengan apa? Foto wali, anggapan kita bahwasanya di hari-hari ke depan rumah kita akan mengalami apa? Musibah. Niki pada akhirnya seperti ini ku. Maka mereka akan berkata, kita ndak kok, kita ndak ada unsur-unsur seperti. Tapi setan itu apa Pak? Pinter Pak. Akan menjerumuskan kita, hati kita akan terjerumus dalam apa? Keyakinan nek ora ana gambar iyo, uripe ora bisa wah niki hati-hati iki. Tapi nek napa kita punya napa semangat yang tinggi gitu kan? Ya. Dan di antaranya napa dengan foto tersebut itu masih juga napa diperbolehkan. Ya masih juga napa diperbolehkan. Tapi nek sudah napa menggantungkan diri nek tidak ada foto tersebut, kok napa bakal banyak musibah, maka ini sudah masuk ke dalam napa ranah kesyirikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tradisi yang berikutnya apa? Tradisi melarung. Ini yang bisa ya dilakukan di pesisir ya daerah Cilacap, Trenggalek, Tulungagung, gitu Pati dan sebagainya. Ya. Tujuannya apa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki dan hasil alam yang melimpah. Sementara kita sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara syukur kita kepada Allah adalah dengan tiga hal. Yang wajib berupa zakat, yang sunnah berupa infak dan sedekah. Berupa infak dan sedekah. Maka luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jatuhnya seseorang dalam praktek kesyirikan itu seringkali karena didominasi dengan yang namanya rezeki. Ini sudah pasti nih. Orang terjerumus dalam masalah kesyirikan itu orientasinya adalah orientasi masalah rezeki. Pasang nomor kudunya jadi wit gede. Makanya dulu ketika ya daerah mana Sumpyuh, lingkar Sumpyuh, tahu nggak lingkar Sumpyuh itu ya? Itu dulu ada satu pohon, entah pohon beringin atau pohon mangga yang dijadikan sebagai tempat paling sakral, paling keramat di daerah tersebut. Untuk untuk masang untuk masang. Makanya ketika dulu ditebang Pak ya rusuknya luar. Kenapa? Praktek kesyirikan itu identik dengan yang namanya rezeki. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Ad-Dariyat ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persembahan kita kepada Allah dengan berbagai macam ibadah itu dengan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku. Berarti ya sesuatu yang dianggap keramat bahkan dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka itu memang tidak memiliki kriteria sebagai seorang Tuhan yang semestinya diibadahi. Kenapa? Karena Tuhan yang diibadahi tidak perlu
memberikan apa? Tidak perlu untuk apa? Diberi yang namanya apa? Sesajen. Ya. Ini praktek yang keberapa? Yang ketiga. Sementara ditutup oleh Allah, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menakut-nakuti kita tentang masalah rezeki, tapi menakut-nakuti kita dengan yang namanya adab. Tapi betapa banyak kita yang takut terhadap apa Pak? Rezeki. Orang kebahagiaan akhirnya tidak melewati jalur siratal mustaqim, tapi melewati jalur-jalur alternatif. Ini praktek yang ketiga. Lah praktek yang paling mencolok di dalam bulan Muharram yaitu menganggap sial bulan suci. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial sesuatu itu masuk di dalam praktek kesyirikan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menganggap sial itu masuk di dalam kategori mencela maksa atau waktu. Maka para ulama merangkum, ketika seseorang mencela waktu, mencela cuaca, itu bisa masuk ke dalam tiga hal. Yang pertama, masuk dalam hal yang masih diperbolehkan. Yang kedua, masuk dalam ranah kesyirikan. Dan yang ketiga, bisa masuk ke dalam ranah keharaman. Maka mencela masa yang diperbolehkan seperti apa Pak? Imam Ibnu Utsaimin telah menjabarkan tentang tiga hal ini. Yang pertama, mencela masa sebagai informasi tanpa maksud mencela. Contohnya dengan mengatakan hari ini panas sekali, membuat kita lemah. Ya, kita tidak mau sedang mencela panas. Tapi panas ini menjadi sebab kita lebih cepat lelah. Maka hal yang seperti ini masih diperbolehkan. Ya. Sementara macam yang kedua yaitu mencela masa sebagai sebab, maka ini dianggap sebagai syirik. Contohnya mengatakan hari ini sial, karena itu semua yang saya lakukan ya. Bulan Suro itu bulan sial. Maka nenek ngerintis bisnis, bangun rumah, bahkan melangsungkan pernikahan. Ojo di bulan saya itu nikah di bulan Syawal. Adik saya, adik ipar, nikah di tanggal 10 Muharram. Sehingga ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam rumah tangga saya senantiasa hilangkan tentang Pak? Unsur-unsur yang berbau tentang bulan. Karena ketika itu menjadi sebab daripada ya, permasalahan dalam rumah tangga gitu nggih Pak? Ya, itu bisa mengacu kepada praktek kesyirikan. Dan yang ketiga, mencela masa sebagai ketidaksukaan. Maka ini masuk dalam ranah keharaman. Contohnya ya, hari ini begitu menyebalkan. Hari ini begitu menyebalkan. Maka niki dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan di dalam syariat agama. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Islam ini memandang bulan Muharram ini, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang begitu mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan asumsi-asumsi kita tentang praktek-praktek kesyirikan di
di dalam bulan Muharram. Di antaranya apa? Menghilangkan benda-benda dan tempat-tempat keramat dan meniadakan yang namanya apa? Kepercayaan terhadap apa? Benda-benda dan tempat-tempat keramat. Di zaman Nabi SAW itu terjadi salah satu peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika para sahabat Nabi SAW menaklukkan kota Mekah yang kita sebut dengan apa? Fathul Mekah. Maka ketika itu terpanggil yang namanya jihad di jalan Allah, yaitu yang kita sebut dengan apa? Perang Hunain. Perang apa? Hunain. Ini peperangan di mana tidak ada pasukan yang dibawa oleh Nabi melebihi pasukan Hunain. Pasukan Hunain merupakan pasukan yang terbanyak yang pernah dibawa oleh Nabi. Berjumlah berapa, Pak? 12.000, 10.000 yaitu siapa? Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. 2.000 adalah siapa? Orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam dan diajak perang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kota Mekah menuju Hunain, ya, melewati yang namanya sebuah pohon yang begitu besar, yang kita sebut dengan apa? Zatul Anwar. Apa? Zatul Anwar. Ya, maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika para sahabat, ya, ingin melakukan perang Hunain, mereka melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik yang kita sebut dengan apa? Zatul Anwar. Namanya apa? Zatul Anwar. Ya, pohon ini digunakan untuk apa? Yu'allaquna 'alaiha aslihatuhum. Pohon ini biasa dijadikan sebagai apa, Pak? Pohon yang mana alat-alat perang yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu digantungkan di mana? Pohon untuk ngalah Maka mereka orang-orang Arab, orang-orang Mekah yang ikut berperang dengan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana datal anwad kama lahum datal anwad. Wahai Nabi, bikinlah untuk kita, ya, sebuah pohon sebagaimana pohonnya orang-orang musyrik. Kenapa? Ketika kita perang, pedang kita ya napa? Memiliki kekuatan. Ya. Orang anti napa? Wis tugel dhewe. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, segala puji bagi hada kama qala qaum Musa. Perkataan ini seperti halnya perkataan yang pernah diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa, yaitu dengan mengatakan apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami seorang Tuhan sebagaimana Tuhannya siapa? Orang-orang Bani Israil. Jadi apa? Ya, pohon yang dikeramatkan menurut hadis ini itu sebagaimana ya Tuhan-Tuhan tandingan Allah Subhanahu. Sehingga siapapun yang masih percaya terhadap sesuatu yang dikeramatkan, maka seperti halnya dia sedang menuhankan benda-benda. Ya, ini dalil yang pertama. Ya, tugas kita di dalam bulan Ramadan adalah apa? Yaitu menghilangkan kepercayaan terhadap benda-benda dan tempat-tempat yang dianggap haram, dan tidak mengagungkan dan tidak member. Begitu juga apa? Kita punya satu Pak? Batu yang begitu luar biasa, yang setiap orang yang berhaji dan berumrah itu pengen sekali mencium batu tersebut. Napa niku? Hajar Aswad. Ya. Maka dijelaskan antara batu Hajar Aswad dan batu akik keramat. Yang seringkali seseorang itu membeli batu akik sing jere ana isine, gitu nggih, Pak? Sehingga dibawa kemanapun mesti selamat, garap ngapapun insyaallah
Maka bagaimana ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Pak ketika beliau berada di hadapan Hajar Aswad? Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam aqbalu. Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, lantas Umar berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiummu, maka tentu aku tidak akan menyium. Itu pula apa? Apa yang mungkin pada detik ini kita miliki, Pak? Ya, yang itu sebagai peninggalan siapa? Orang tua, bah kita semua. Entah itu berupa apa? Keris, ya, perabotan rumah, tangga, gelas, piring, yang jadi apa? Kerak. Maka itu perlu kita Pak? Perlu kita buang, perlu kita musnahkan. Bias, ya, ini saksi hidup nih. Ustaz Wafi mungkin begitu paham tentang bias di Semarang. Itu dulu bekas rumahnya pemain misteri gunung api, gitu nih. Namanya siapa itu? Mak Lampir. Itu punya apa? Punya rumah di Semarang yang akhirnya itu dibeli oleh siapa? Bias, dengan harga yang luar biasa. Karena memang apa? Isinya luar biasa. Isinya apa Pak? Patung-patung, ornamen-ornamen sebagai simbol apa? Klenik. Yang itu ketika dijual nilainya ratusan juta, bukan puluhan lagi Pak, tapi apa? Ratusan juta. Tapi kita punya kiai di mana? Di Pati Pak. Ketika mendapatkan kabar ini, dikonsultasikan terhadap ya benda-benda tadi, instruksi dari Mbah Yai, semuanya harus dimusnahkan, semuanya harus dibakar. Kok kita mana-mana apa betul Pak? Regane satu patung itu bisa puluhan juta. Ketika dikumpulkan nominalnya bisa apa? Ratusan juta. Tapi nama itu dari Mbah Yai, semuanya harus musnahkan, semuanya harus dihancurkan. Maka pertanyaannya, bagaimana cara menghancurkan ya benda-benda yang berbau klinik? Ya, di dalam Majmu' Fatawa, di antara Imam Ibnu Abdul Bas itu pernah mengatakan bahwa di antara cara menghilangkan dan memusnahkan yaitu ada dua. Kalau tidak ditenggelamkan kepada air, atau yang kedua dengan cara apa? Tapi kadang karena sintesis umar belum peninggalan kang Mbah buyut cucu-cucu sing liyane ora kebak dia aku tok sing di kadang apa? Eman. Maka hati-hatilah. Itu bisa jadi sebagai salah satu hal yang memberatkan jenengan meninggal. Saya punya Mbah Buyut ini, umurnya 108 tahun, masih kuat jalan muteri desa. Umurnya berapa? 108. Tapi ternyata punya nomor, punya jimat. Itu nggak bisa ninggal kecuali nomor harus diruqyah. Nuruni ke anaknya. Saya punya Mbah Kakung, yang dulu Mbah Kakung itu kan sangat dekat dengan saya nih. Ketika mau meninggal dunia yang digolek saya Pak. Itu dulu kononnya ketika saya masih kecil, Mbah Kakung saya pengen turun ke ilmunya ke saya Pak. Alhamdulillah saya masuk pondok gitu ya. Itu juga sama. Dan bisa meninggal kecuali harus diruqyah. Saya ketika itu Mbah saya sakit gitu ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa, hanya bisa tidur ya. Ini juga nggak bisa terucap. Ya, saya lagi di Libya itu dipanggil itu, ya, itu katwingi boleh dicuek gitu kan. Akhirnya saya pulang dari Libya, saya ruqyah Pak. Ya selama 1 malam ruqyah. Gitu. Akhirnya sore saya pamit gitu kan Mbak, jadi ngapunten saya besok mau
ujian gitu. Mau napa? Ujian. Ini saya harus napa? Balik lagi ke Jakarta. Ya, maka napa saya kecup itu kuning bah saya. Sorenya saya pamitan pulang ke Jakarta. Baru sampai nih, baru turun nih dari napa? Bis Sinar Jaya ketika itu. Saya dikabari oleh keluarga mbah saya napa meninggal. Tapi orang dari mana nih? Napa harus? Jadi hati-hati ya. Jadi napa hal-hal yang napa dianggap kerana, dianggap lendik itu bisa napa bisa napa Pak? Ya, menghentikan atau menunda napa? Menunda ya kehadiran. Lebih yang pakai susu gitu ya Pak. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bahas tentang masalah bid'ah di dalam bulan Muharram. Tadi sudah jam 10 kurang seperempat, sehingga kita cukupkan materi kita sampai sini. Ya, poin pentingnya bahwa bulan Muharram apakah bulan yang keramat? Ya, kalau kita lihat dari perspektif ya pembahasan pada pagi hari ini, bahwa bulan Muharram tidaklah mengandung unsur-unsur yang keramat. Dan itu harus kita hilangkan dari persepsi kita, harus kita hilangkan dari kepercayaan kita. Sekalipun di luar sana di masyarakat kita masih banyak praktek-praktek yang membenarkan ya bahwa bulan Muharram itu merupakan bulan yang keramat. Demikian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kalau tidak, kita cukup. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dua hal. Yang pertama terkait dengan ciri wali Allah. Okay. Menjadikan sunnah sebagai pemutus perkara. Tadi di kalimatnya begini. Intinya dakwahnya mengajak tauhid, menjalankan tauhid, mengikuti sunnah dan menjadikan sunnah sebagai pemutus perkara. Yang saya tanyakan, apa maksud dari menjadikan sunnah sebagai pemutus perkara? Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa hal klinik bisa menunda kematian. Apakah ini ada dasar dalilnya? Baik. Demikian jazakallah. Baik, kita coba jawab. Jazakumullah khairan Ustazah atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang masalah sunnah sebagai pemutus perkara. Allah sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita, ya keseharian kita, mengalami tentang praktek-praktek ataupun mengalami yang namanya musibah, ya, dan coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dasar daripada Al-Quran adalah farudduhu ilallahi wa rasul. Kita harus kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, maka tidaklah ya ada satu musibah, satu cobaan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan dunia ini kecuali semuanya ada jalan keluar. Maka jalan keluar yang paling tepat adalah Allah sampaikan dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan setiap permasalahan sebuah solusi. Maka praktik yang paling utama, ya, yang mendasari bahwa sunnah sebagai pemutus perkara. Ketika seseorang mengalami yang namanya musibah dan cobaan, maka usaha yang paling optimal, yang paling utama adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Inilah makna daripada apa? Pemutus segala sesuatu dan apa? Sun. Saya dulu pernah ketika anak itu apa? Yang sakit kejang itu. Ketika jam 10 malam kejang, Pak, saya harus mencari pertolongan, tidak ada yang apa? Bisa dimintai pertolongan. Saya harus membawa anak naik motor ke apa? Budi Waluyo Podolon Tutu, Pak. Itu ketika itu apa? Gri, saya bawa kemana? Ke rumah sakit PKU. Alhamdulillah suruh pulang di jam 8 pagi, Pak. Ya, terus kejang lagi. Tapi sebelum itu saya praktekkan apa? Senantiasa memperbanyak apa? Alhamdulillah jam 8 pagi ketika apa? Anak kejang lagi, saya bopong keluar pagar, Pak. Alhamdulillah di luar pagar sudah ada apa? Mobil yang sudah siap. Gitu nggih, Pak. Orang itu lewat itu saya nyegat itu langsung apa? Berhenti, langsung dibukakan pintu, saya masuk balik kanan kemana? Ke PKU. Itu kan apa? Sunnah sebagai pemutus apa? Perkara di dalam kehidupan. Bahwasanya ketika kita ya menjalani kehidupan dunia senantiasa kita iringi dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pertolongan Allah itu begitu nopo. Dulu saya Wafi pernah ikut pas kecelakaan di Kutawin apa nopo? Ya, Ustazah ketika mau perjalanan kemana Magelang, mobilnya ditabrak oleh nopo? Mobil truk, bukan mobil, truk dari belakang. Itu nopo guling-guling 180 derajat. Orang yang mengira di luar itu, orang mengira bahwa orang yang di dalam mobil itu semuanya sudah nopo meninggal. Tapi karena Ustaz-Ustaz itu senantiasa ngaji, setiap minggu punya program ngaji, akhirnya nopo Allah berikan nopo maunah pertolongan. Alhamdulillah yang ada di dalam nopo mobil semuanya nopo selamat semua, termasuk ibu saya. Hanya nopo, hanya saya. Itu nih. Kemudian yang kedua tadi apa, Bos? Nomor yang pertama tadi saya lupa. Oh, hal klinik bisa apa? Ya, menunda kematian. Ya. Wallahu a'lam, saya belum dapat apa dalilnya. Ya, tapi beberapa apa ulama yang menyampaikan bahwasanya apa di antara menunda apa kematian adalah apa tadi? Ya, tentang apa? Klinik. Tentang apa? Unsur-unsur yang dikerang. Itu nih. Kemudian yang pertama tadi apa, Bos? Yang pertama apa saya lupa. Dua. Oh sudah nggih. Oke. Baik, jazakumullah khairan. Demikian. Ada yang lain monggo, kalau tidak kita cukupkan. Monggo, Bos. Pertanyaannya satu saja. Berziarah ke makam para wali tanpa niat untuk mendapatkan nikmat dunia atau tujuan dunia, hanya sekedar datang mendoakan, itu bagaimana? Baik, jazakumullah khairan ya. Ini tentunya pembahasan yang tentunya luas ya. Tapi satu hal ya, Nabi SAW pernah mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil qubur. Dulu Nabi SAW pernah melarang menziarahi kubur. Kenapa? Karena praktek sebelum nopo ya Islam itu sudah nopo ya memasyarakat di kalangan orang-orang kafir Quraisy ya itu nopo praktek-praktek kuburiyun itu begitu nopo begitu luar biasa ya. Banyak di antara kuburan-kuburan para nabi itu dijadikan sebagai nopo mas ya. Tapi setelah nopo, setelah agama Islam itu masuk di tanah Arab, maka semuanya ya dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ala fazuha, maka sekarang silahkan kalian nopo memperbanyak nopo ziarah. Apa tujuannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktiru min dzikri hadhil ladan. Untuk nopo? Untuk mengingat pemutus kelezatan. Itu nopo? Untuk mengingat kematian. Maka nek kita punya tujuannya adalah nopo? Mengingat kematian, maka kita diperbolehkan
bersafar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk ziarah kecuali pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sehingga nggak perlu lah nek ziarah kubur sampai sana-sana, bahkan nyebrang pulau wong ning sebelah rumah behono kubur. Maka ya dulu asal muasal Nabi itu melarang. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah itu pergi kemana? Kuburan itu ngalap berkah kemana? Ke kuburannya para orang-orang soleh dan para siapa? Nabi dan Rasul. Maka ketika kita terapkan pada kehidupan keseharian kita saat ini, ya maka dilihat kepada ya niat seseorang itu ziarah. Saya pernah itu ziarah Gunung Muria. Pernah saya. Ya, mungkin yang di sini yang pernah Gunung Muria itu nganggo ojek gitu, Pak. Tapi kalau kita dulu pakai jalan ya, Sunan mana lagi? Demak. Tapi niatnya kita bukan ngalah berkah, tapi melihat tentang bagaimana makam para wali dan ikut mendoakan. Ributnya tapi ini tujuannya ngalah berkah, tidak mendoakan orang yang ada di kuburan, justru meminta doa. Ini yang